Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Berselawat kita kepada Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa mulai dipantun cinta. Sana tiwa. Oke. Gunung Buki kami lalui. Bisinan urang pai babu. Selamat datang penggiat Korbi. Di Siko ini kami berbuku dan bersilaturahmi Islami. Selamat datang sahabat semua, sahabat Korbi, komunitas kami yang kami cintai. Di sini hari ini kita dihadiri oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Bapak Tifatul ya, Kuadi Tasfiatul Kuadi. Beliau adalah orang yang paham dengan lingkungan hidup. Kemudian basic beliau kehutanan. Nah pas banget selama watannya hutan, bab fungsi hutan, kemudian baca wak merawat hutan dan lingkungan hidup. Kemudian yang kami hormati di sini hadir tua guru dan pengurus Korbi Sumatera Barat. Hari ini hadir Mak Tos datuk kami dari jauh-jauh dari Batu Sangka. Selamat datang Mak Tos. Ya, kemudian tua guru ada Bisiko, Dason, kemudian Datuk Wen, kemudian Pak Romo, kemudian jauh Mama Dito dari Bukit Tinggi ada Mak Dito, Pak Dito Ngage Azarti yang sepuh banget di negara Sijunjung. Ada perwakilan di situ dari Sijunjung, ada dari negara Sijunjung, ada loh GIN. G mana di G? Apa gaya tadi? Nah, siko dulu kok ada dua gaya. Gaya di siko jago. Dua saya siko. Nah, gaya N. Sebab gaya N itu kalau dulu ini di Sijunjung waktu handphone beliau kok 100 kali bunyi dari tadi orang. Lima bunyi ge. Ah, gaya nak gantian dah. Kemudian dari pesisir selatan ada beliau Ajo Jul kalau orang sabi Jul Bito dari Pariaman menguasai pesisir selatan. Beliau hadir ada bagi orang sama Pak Zal ya. Kemudian ada dari Solo ada Mbak Uce, Datuk Beramban. Datuk Beramban. Beliau lantak Solo Selayo, Datuk Wira. Kemudian di sini hadir dari Bukit Tinggi semua. Kemudian yang dari Bukit Tinggi, Mak Andi Panduko. Kemudian dari 50 kota lengkap ya, 50 kota ada Mak Andes dan kawan-kawan. Mak Niju dari Lanpanjang semua. Semua kita hadirkan dari Kota Padang, khususnya yang tapien Kota Padang yang sangat saya banggakan. Tepuk tangan. Kemudian kami juga mengikut sertakan komunitas musik legenda kita yang dikenal dengan Gamai Power yang dulu dipopulerkan oleh Yan Junaid. Hari ini kita dukung dan kita lestarikan dan kita dorong kembali Gamai kita bisa eksis di belantara musik nasional dan internasional pada umumnya. Di sini hadir Bang Ferry Junaid, berdiri Ferry. Ya, kemarin kami ada konser sedikit terbuka. Ada Bang ini penyanyi beliau Saiful Kelana. Nah, beliau juga Bu Lurah. Selamat datang Bu Lurah ya. Selamat datang Bu Lurah. Ya, kemudian di sini ada beliau juga ada membawa anak-anak yatim piatu dari komunitas seniman, kemudian orang tuanya, kemudian kita hadir juga dari panti asuhan Lubuk Buayo juga ikut hadir di sini, yang kami banggakan dan kami sayangi kawan-kawan media cetak dan online yang hari ini hadir juga. Tepuk tangan semua. Kemudian kami minta maaf kepada tamu-tamu undangan. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kemudian mohon maaf. Dan hari ini kami juga dihadiri oleh staf DPRD
Beliau selalu menguntit kami di belakang dan membantu kami untuk pelaksanaan kelancaran ini, dan semua kru-kru yang hadir di sore hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini, kenapa saya mengambil tema tentang lingkungan hidup? Karena komunitas yang kami ketuai, komunitas yang kami cintai ini berkaitan langsung dengan hutan, berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Karena kita sebuah komunitas itu menghargai bagaimana bisa merawat alam, bisa mencintai alam, dimana alam menjadi sahabat kita. Kalau kita berburu misalnya nanti dijelaskan oleh Pak Fuad bagaimana kita bisa merawat alam, gimana caranya. Yang jelas-jelas saja kita berburu ke dalam hutan dan membawa kotoran-kotoran, artinya kita bawa bungkus-bungkus nasi kita, kemudian kita bawa bekas-bekas minuman kita, bagaimana itu kita bisa manfaatkan dan jelaskan tempatnya di mana yang kita taruh. Dan kita artinya ketika kita masuk ke hutan, kita tebarkan hasil sampah yang kita bawa, itu artinya kita kurang baik dan kita tidak bisa merawat alam. Nah, alhamdulillah kami sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Komisi 4 membidangi beberapa mitra kami, salah satunya lingkungan hidup. Nah, sehingganya kami matchingkan dengan kelompok-kelompok kita ini. Nah, kenapa hobi saya bawa? Anak kecil orang itu yang di bawah dagu, ada jalan. Nah, di bawah dagu. Alhamdulillah setelah kami ditunjuk, diamanahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terpikirkan dari kami adalah siang dulu. Nah, di bawah dagu dulu. Kalau orang Minang Loko pasti KKN-nya tinggi, ya enggak? Pasti orang kek sama rumahnya, tetangganya, di bawah dagunya itu menikmati itu. Artinya, Porbi menikmati keberadaan Fering Lady menjadi kota negara. Karena Porbi inilah yang mendukung Fering Lady sehingga bisa bangkit dan bisa membanggakan komunitas kita bisa dipandang orang. Nah, untuk itu kami sebagai ketua harus menjaga ini semua, menjaga semua komunitas struktur kita, bagaimana kita bisa berkembang dan bisa kita diterima oleh masyarakat. Kita berburu datang ke daerah, silaturahmi kita tinggi. Di mana-mana kita ketemu pasti ada pelapor berburu, ada yang berburu. Di situ sampai awak kontak, sampai mencurahkan pemikiran kita. Nah, dengan ini bagaimana kita mengkolaborasikan antara pemerintah daerah dengan Persatuan Olahraga Bulu Babi Sumatera Barat. Nah, untuk itu hari ini terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kami sangat bangga dan insya Allah kami akan selalu mensupport Porbi. Dan kami baru berjalan 7 bulan ya Pak, baru 7 bulan aku jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, baru manjang kapiti saja dulu. Nampak nombor bisa laki deh, enggak Pak? Contohnya misalnya aku berkeinginan untuk sebenarnya hari ini kita melaksanakan perda tentang hutan sosial, tentang bagaimana hutan sosial bisa kita manfaatkan. Kemudian hutan sosial berburu, sebenarnya itu, tapi nggak apa-apa. Yang datangnya pakai kehutanan juga. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita memang membedah tentang pelestarian lingkungan hidup, ya. Nah, kamu tertarik kenapa hutan ini sebagai industri? Karena hutan ini adalah sumber konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, untuk itu keluarlah perda untuk bagaimana mensinkronkan mereka. Tapi saya tertarik dengan adanya hutan seperti itu, kita bisa menginvokasi bagaimana hutan menjadi industri. Nah, contohnya Mak Andes tuh. Mak Andes sudah kopinya udah bagus, sudah dikenal orang. Apa namanya? Arabica buah kopi. Tepuk tangan Mak Andes. Kamu sana menjadi anggota Porbi yang bisa berkreasi memunculkan ide ini. Kenapa? Sebulan yang lalu kami di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pak Betul, Pak Fuad, kita didatangi orang Finlandia. Orang Finlandia itu butuh kopi. Berarti di dunia ini krisis kopi.
Akhirnya kan kopi kau baca yang mantas 9 bulan apa buah namanya. Nah, jadi utang sosial sebenarnya menjelaskan itu kita tidak boleh merusaknya. Kopi itu ditanam suburnya di bawah pohon kayu. Nah itu. Jadi caranya bagaimana ya? Manfaatkanlah dengan perda-perda yang sudah ditelurkan oleh pemerintah provinsi tentang hutan dan pelestarian lingkungan. Itu harapan kami, sehingga kalau apa-apa disuap lah resmi menjadi kelompok tani, koptan atau kelompok peternakan atau kelompok yang resmi, insya Allah Ambo akan support dengan pokok-pokok pikiran Ambo. Bisa jadi apa disuap menjadi petani kopi, dia ada pokir tuh Pak ini, gue lah, Ambo insya Allah Ambo bantu. Ya Pak ya. Kemudian pertanian bisa peternakan, misalnya ikan lele. Kalau orang korbi itu ingin bakal berkelompok peternak ikan misalnya, dia bisa dibantu Pak Beri. Kalau sesuai ada di nomenklatur yang ada, di dalam nomenklatur Pergub ada, kemudian kelompok-kelompok dari kawan-kawan Anda lengkap, Anda siap membantu. Tapi kalau nggak lengkap, baca kok jatuh apa kok dijuluk, dikigol, tidak punya sarai. Tapi kalau sarainya lengkap, insya Allah dia. Kemudian, kamu ingin membesarkan Korbi. Seperti apa? Korbi kita harus tertibkan Korbi bagaimana ada istiadat Korbi. Jangan Korbi ini kita biarkan. Selama ini kita biarkan Korbi ini bagaimana berkembangnya, sehingga arahnya sudah mulai ke arah yang tidak bagus. Misalnya di acara Korbi, di acara Korbi pakai organ, kemudian merusak akidah, anak-anak banyak itu, dan sebagai pemerintah daerah, Ambo tidak bisa membiarkan itu. Dan Ambo mengingatkan kepada pemerintah daerah kota dan kabupaten, anggota dewan yang ada di kota dan kabupaten, perangkat-perangkat yang ada di kota kabupaten, perlu diingatkan. Seakan awak ibu barangkali di Minangkabau, ada itu pesan di sarak, pesan di kita pulang. Itu artinya itu orang Korbi aja tuh. Awak itu tubuh awak, kemudian awak joget-joget yang lataruan. Nah, tapi kalau baburu itu awak basalung, tapi bahasa salung itu agak canggih loh, salung dangdut loh. Tapi awal sarikan gamai apa dari yang kerjina. Wah imbo gamai, itu acara baburu panggil orang gamai. Ada yang nama juga gamai karena apa itu mak juga. Hah? Sanang loh, takut tangan loh. Kemudian nanti mungkin kita organisasi ini akan terasa lebih besar karena apa? Karena sudah ada utusannya ke provinsi. Kalau ada utusan Korbi ke provinsi tentu manggil-manggil yang lama saja lihat. Menaku-naku saya bagaimana akan dakwah keinginan awak bisa awak salurkan. Ya kan? Intinya apa? Sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya setelah jalan Meko tahun ke depan, Amo baru 7 bulan yang jadi kota DPR, baru ancang-ancang jumpa kuat anggaran itu, baru ancang-ancang anggaran belum bisa merealisasikan itu. Tapi tahun depan itulah bisa bisa memberikan hibah. Nah makanya ini dia ancang-ancang. Nah, Amo ingin setiap tapian Beko buat proposal kita betos, apa betosnya? Nah, tosah Beko. Beko itu tapian misalnya ingin buat baju, misalnya ingin ada alat-alat toa, misalnya itu bisa minta ke Pak Tosa. Jadi Beko ada ciri khas Korbiwak ke tapian. Ke tapian ada misalnya tapian ada, misalnya di Kota Padang ya. Di situ banyak orang-orang tapian, karena orang tapian gini kok orang tua rumah di rumah. Saya tapian di Daruang, tapian Kota Tengah, tapian Bungui. Mereka itu ada ciri khas. Nah, sekali setahun kita adakan guru besar-besaran. Dan itu ada anggaran apa nih yang minta itu kadang-kadang minta itu kadang-kadang semua nyumbang oleh dianggarkan oleh anggarkan di PT Beko nak usah parimbo itu untuk maupun. Saya setuju. Kemudian mak kedua, Ambo mempunyai konsep di Kota Padang seperti itu yang muncak ke pada tua. Tindak panjang yang mencari partai di Mababu. Selamat datang, langsung diisi aja absensinya ya.
Bekot tiap minggu tu mak ngajarnya di Matang Peng. Tiap minggu tu tukang cari lah dong garannya. Ada anggaran tiap minggu. Jadi tak pandai yang menantang topi model gua lain. Kadang menantang topi gua pernah piti depek dah marah tu. Ditaknya banyak. UP-nya kadang. Ya. Insyaallah tiap apa di Kota Padang membuatkan akan ini kan akan mencoba pilot projectnya di Kota Padang dan Ambo meminta orang-orang di daerah itu anggota dewan, mudah-mudahan anggota dewan daerah, kota dan kabupaten ada orang hobi menelurkan orang hobi. Dan setuju? Nah, di sini nggak bisa aku itu menekankan ke mereka itu untuk bagaimana bisa mengembangkan hobi itu. Nah, kemudian hari ini sosial perda kami, sosper yang pertama kami laksanakan, mudah-mudahan berjalan lancar dan kita bisa menjalankannya dan kita bisa mendengarkan arahan dari kepala LH nanti bagaimana kita mengimplementasikannya nanti di lapangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu? Dah mulai pasal melawan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ferry. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ferry Mulyadi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah memaparkan terkait kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat datang kepada adik kami dari Panti Asuhan, anak-anak yatim Panti Asuhan. Dan selanjutnya sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2020 tentang rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh Bapak Tasliatul Fuadi Eshud MH. Bang Ferry tadi kagak tentu mau sebaiknya tagak juga. Pak Dewan sama eksekutif legislatif kan harus sama. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada sore ini untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka untuk pelaksanaan sosper yang kami ditugasi, diajak juga oleh Pak Ferry Mulyadi untuk mendampingi beliau melaksanakan sosper Perda nomor 2 tahun 2020 tentang RPPLH ini. Selanjutnya salat dan salam mari kita sama-sama sampaikan dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tentunya Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ferry Mulyadi dari Partai Gerindra, luar biasa Pak Presiden kita. Terima kasih Bapak mengundang kami untuk bisa bersilaturahmi juga mensosialisasikan perda ini, dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah itu ya, Bu Lurah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati seluruh anggota dari Porbi Sumatera Barat ataupun ada Porbi dari kabupaten kota, tokoh-tokoh masyarakat, Nini Mama yang telah hadir, yang undangan yang sudah diundang oleh Pak Ferry. Kami tidak bisa ulas satu persatu, dan tentunya kami ingin menyampaikan beberapa hal karena waktu kita juga tidak banyak, mungkin ini kepada inti-intinya saja. Yang pertama, terkait hari ini kita mensosialisasikan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang RPPLH. Nah, Perda rencana pengelolaan lingkungan hidup ini kan sudah sejak tahun 2020. Nah, implementasi daripada Perda ini adalah bagaimana seluruh pemerintah daerah, kemudian OPD dan juga masyarakat dapat memahami, dapat memperdomani peraturan daerah ini untuk dijadikan landasan rencana kita di dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau kita bicara lingkungan hidup, ini berbicara banyak aspek, mulai air, udara, tanah, laut, semuanya, komponennya, biotik dan abiotiknya. Kalau kita bicara hutan dan kehutanan hanya bagian dari subsektor lingkungan hidup, jadi ini lebih luas. Jadi di dalam perda ini
Kalau kita melihat tujuan daripada Perda ini dibuat di awal, kita bisa melihat yang pertama tujuannya adalah menjadikan pedoman bagi pemerintah daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan di sektor lingkungan hidup. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, mengharmonisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima adalah menguatkan tata kelola pemerintahan. Nah, di sini ada sinergi antara pemerintah daerah dan juga dengan masyarakat. Karena di dalam pasal-pasalnya ada memberikan ruang partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat berhak di dalam memberikan masukan, saran, ingin sampaikan sasarannya. Jadi di hadapan Bapak Ibu mungkin masing-masing sudah memiliki perda ini. Kami hanya menyimpulkan beberapa poin saja yang penting-penting karena waktu kita terbatas. Sasaran daripada adanya perda ini yang pertama itu ada di pasal 9. Bapak Ibu bisa lihat nanti di pasal 9. Oke, sudah tahu. Ini sudah botak-botak, sudah menjadi sudah menjadi alang-alang. Nah, sekarang diminta kita ini kepedulian. Nah, ini satu poin ini kami ingin usul kepada Pak Dewan ini. Itu dia. Saya baru mau ngomong itu, Pak. Jadi bagaimana ke depan Porbi dalam event-eventnya melakukan acara penanaman. Ya, sebelum melakukan mungkin berburu, ada acara penanaman. Ini minimal organik. Jadi dari komposisi sampah kita di Sumatera Barat, 60% itu sampah organik, Pak. Sampah organik, sisa makanan di hotel, sisa makanan orang baralek. Ya mungkin kita tahu Bapak Ibu baralek pasti banyak itu sampah-sampah organik. Nah, ini tidak terkelola dengan baik. Nah, beberapa tahun terakhir ini sudah terbiasa kita mengelola sampah organik menjadi makanan maggot. Kemudian maggotnya itu seperti belatung, itu protein tinggi untuk ternak. Makanan bagi kolam ikan, kemudian ayam ataupun burung. Harganya kalau kering itu ada di kisaran Rp8.000 per kilo. Tapi kalau dia basah Rp6.000 per kilo. Nah, ini yang kita dorong pengembangannya Pak Budi. Dari sektor lingkungan hidup soal sampah, kami mendorong dibentuknya bank-bank sampah di Nagari, ya, kemudian dibentuknya pengelola maggot. Nah, khusus untuk teman-teman bapak-bapak penghobi, pencinta Porbi. Nah, ini himbauan kami pencinta Porbi. Saya yakin bapak-bapak pasti pergi berburu bawa bontot ya Pak ya. Pasti bawa bontot. Makan untuk 2 kali makan ataupun sekali makan, dan juga untuk sahabatnya, untuk anjing yang dibawa untuk berburu. Nah, di situ kan ada bungkusan plastik atau botol plastik. Ada daun pisang ataupun sisa makanan. Kalau daun pisang dan sisa makanan, oke lah kita cebarkan di sana. Mungkin ada binatang-binatang di hutan yang akan memakannya. Tapi kalau sampah 50-100 pohon, kemudian dari sektor persampahan, Bapak Ibu sudah peduli membawa turun itu namanya sampah-sampah plastik. Kemudian di bawah, mungkin di tempat ini ya, tempat berkumpul ya Pak Beri ya, disediakan yang namanya plastik hitam tadi Pak Beri. Plastik hitam tempat sampah tadi dikumpul di sana sampah-sampah plastik. Karena botol-botol plastik apabila terkumpul ini bisa jadi uang. Silakanlah masyarakat setempat mengambilnya untuk mungkin menjualnya ke pelapak-pelapak. Sampah-sampah plastik yang tidak bisa dijual, itu sudah bisa dihancurkan dengan membawa ke Semen Padang. Semen Padang terbuka dengan program nabung saroknya dengan masyarakat yang membawa sampah kering. Jadi Semen Padang apapun jenis sampahnya, apakah baju-baju bekas, sepatu bekas, tas, plastik-plastik, asoy dan segala macamnya, bahkan kayu-kayu ranting-ranting pohon yang kering, silakan bawa ke Semen Padang. Itu ada program nabung sarok. Tapi karena kita mungkin kecil-kecil kalau perorangan, silakan bergabung dalam bank-bank sampah. Ini mungkin bisa disampaikan kepada Pak Wali Nagari. Kita menyebut. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Siap, Mak. Bang. Yo. Kurang deh ya. Bang. Yang Apa dah? Kah? Jalan lah situ ambil video bang. Itu Bang Andi itu Iya. Batu gas kecil. Betul kan? Alah. Ambil kami ke sini ada kamera. Ambil. Kemarin. Ya. Kok bang wak kok. Abang. Makan thanks ya. Selamat ya macam kurang. Yang menurutnya masalah dia Tap. Kiro ini malah kampung gua enggak kiro nampak ya dah. Bako goyang ya bang.
Oh, meja terakhir. Iya. Lagay sudah lah ya. Kamera semua, lihat kamera. Ada kamera semua. Satu, dua, tiga. Masih. Satu, dua, tiga. Tempelkan tangan, sama-sama. Bebas. Bebas. Lihat dulu semua. Oke. Apa semua? Ganti lagi, ganti. Yang lain, yang lain. Baik, kita ganti posisi. Baik, kita himbau juga buat anak yatim, mungkin dari koordinatornya Bapak Ibu. Baik. Mak. Abang, satu. Satu, dua, tiga. Setelah ini mungkin kita himbau juga.
Beliau anak-anak inilah menjadi talenta muda kita nanti. Harapan beliau, harapan orang tua beliau untuk bagaimana bisa berkembang. Kita sebagai anggota Forbi mendukung mereka, mendukung bagaimana anak-anak ini bisa menjadi orang yang berbakti nantinya. Mantap bang. Kak, silakan Kak, silakan kita menyerah secara simbolis. Dari 14 orang dari seniman gambar. Yang pertama diserahkan oleh Bapak Ferry Mulyadi. Bapak Ferry Mulyadi, kami silakan. Perwakilan dari Kota Tangah, adik kami dari Kota Tangah, silakan. Satu orang aja yang mewakili secara simbolis. Sampai 160 dipersilakan menukar kuponnya ke belakang Bapak Ibu. 141 sampai dengan 160. Baik, sekali lagi kita sampaikan nomor urut 141 sampai dengan 160 dipersilakan.